Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini pemaparan materi tentang paradigma interpretif. Pengertian paradigma. Secara etimologi, paradigma berasal dari bahasa Latin yaitu para dan deigma. Para di sini berarti di sisi atau di samping, dan deigma itu berarti contoh, pola, atau model. Sedangkan deigma dalam bentuk kata kerja deigminai dalam bahasa aslinya bahasa Yunani berarti menunjukkan atau mempertunjukkan sesuatu. Lalu yang berikutnya itu ada paradigma interpretif. Paradigma ini berkembang pada abad ke-20-an. Lalu paradigma ini juga lahir sebagai kritikan kepada paradigma post-positivis. Karena paradigma post-positivis ini tuh dipandang terlalu umum, terlalu mekanis, dan tidak mampu menangkap keruwetan atau nuansa dan kompleksitas dari interaksi manusia. Lalu ada juga ciri-ciri dari paradigma interpretif. Menurut Burrell dan Morgan, pada tahun 1979, ciri dari paradigma interpretif itu sudut pandangnya atas ilmu-ilmu sosial yang nominalis, anti-positivis, voluntaris, dan geografik. Jadi maksudnya itu dunia atau fenomena sosial yang diyakini sebagai rangkaian proses sosial yang muncul seketika atau emergen sebagai akibat atau interaksi atau keterlibatan para aktor atau pelakunya. Yang kedua, dalam asumsi ontologis, mereka mengesampingkan kepentingan langsung dalam isu-isu yang terlibat seperti debat dan konflik. Yang ketiga, lingkup eksplanasi bersifat ideografis yang menunjukkan ide-ide tertentu atau hal-hal khusus yang berkembang. Yang keempat, dalam akumulasi pengetahuan, lebih banyak laporan dari rekonstruksi pemikiran seolah pengetahuan itu berasal dari pengalaman yang dimiliki sendiri. Yang kelima, sosiologi interpretif berusaha memahami dasar dan sumber realitas sosial. Yang berikutnya itu ada metodologi. Jadi paradigma interpretif adalah salah satu paradigma non-positivisme. Pendekatan alternatif ini berasal dari beberapa filsuf Jerman yang memfokuskan penelitian kepada peranan bahasa, interpretasi, dan pemahaman dalam ilmu sosial. Cara pandang yang digunakan milik kaum nominalis ini yang melihat realitas sosial adalah sesuatu yang hanya merupakan label dan konsep yang digunakan untuk membangun realitas serta tidak ada sesuatu yang nyata. Yang berikutnya itu ada studi kasus analisis semiotika. Studi kasus yang saya ambil di sini tuh pemaknaan halayak etnis Tionghoa terhadap stereotip dalam film Cek Toko Sebelah. Mengapa saya memilih studi kasus ini dalam membahas teori paradigma interpretif? Karena menurut John Fiske yang menjelaskan 3 level analisis, yaitu level realitas, level representasi, dan juga level ideologi. Lalu teori utama yang digunakan dalam materi ini yaitu teori stereotip, di mana teori ini tuh digunakan untuk mengungkap bagaimana stereotip itu sendiri bisa muncul. Lalu yang berikutnya itu ada beberapa sumber literatur yang saya gunakan untuk membuat materi ini. Demikianlah pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat, dan untuk kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.